lagi bersama saya Ilham Aska Ferdiawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mereview sebuah film keluaran tahun 90-an yang juga mendapatkan nominasi Best Picture Oscar pada tahun 91. Bayangkan kalau misalkan kalian meninggal, bayangkan kalau misalkan kalian meninggal dan roh kalian keluar dari tubuh kalian dan kalian tetap berada di dunia ini karena suatu sebab untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kalian bingung harus ngapain, dan kalian ingin berkomunikasi dengan orang tercinta kalian, baik itu keluarga, partner, teman atau apapun, tapi kalian nggak bisa dan harus menemukan caranya. Kalian bakal kayak gimana coba? Ya, itu yang menjadi tema dari film yang akan kita review ini, Ghost. Tenang, ini bukan film horor kok. Jadi buat kalian yang penasaran dan takut dengan horor, kalian masih tetap bisa nonton film ini walaupun memang ada sedikit jump scare-nya. Cuman jump scare-nya yang serem banget. Jump scare-nya tuh masih jump scare tipikal biasa lah, ini bukan film horor, tenang aja. Ini malah lebih ke komedi, romance, dan drama. Jadi mungkin ada sedikit thrillernya sedikit di bagian awal. Dan kalian masih dapat menikmatinya dengan nonton sendiri juga mungkin seru sebenarnya, karena ini bukan film horor, tenang aja. Mari kita bahas. Ghost menceritakan tentang seorang konsultan investasi yang dibunuh oleh orang random ketika berkencan dengan pacarnya. Pacarnya ini by the way diperankan oleh Demi Moore yang pada masa mudanya cukup cantik dengan rambut ikoniknya yang pendek. Bahkan di film ini pun ada scene ikonik antara yang melibatkan Demi Moore ketika sang konsultan investasi dan Demi Moore membuat kerajinan tanah liat bersama. Itu sampai sekarang cukup ikonik dalam film Ghost ini ya, ditambah dengan back songnya, dengan soundtracknya yang sangat bagus sekali di telinga. Lalu kemudian balik lagi ke sinopsis, yang setelah itu sang konsultan investasi ini mengalami kematian, tapi tidak hanya mengalami kematian, rohnya keluar dari tubuhnya dan dia pun masih memiliki kesadaran di dalam roh tersebut. Dia pun mencari cara untuk berkomunikasi dengan kekasihnya Demi Moore, sampai akhirnya melibatkan seorang paranormal gadungan sebenarnya yang entah kenapa malah dapat berkomunikasi betulan dengan sang konsultan investasi ini. Usut demi usut, ternyata setelah diselidiki lagi, kejadian kematiannya ini bukan kematian random, tapi dia sudah direncanakan. Oleh siapa? Ternyata oleh sahabatnya sendiri, yang sahabatnya ini mengincar hartanya. Terus itu pertama, kedua juga mengincar kekasihnya si Demi Moore yang ingin memilikinya di saat dia sedang lengah, di saat dia sedang mengalami kesedihan karena ditinggal mati oleh pacarnya, si konsultan investasi. Kemudian roh konsultan investasi ini meminta bantuan paranormal gadungan ini yang diperankan oleh Whoopi Goldberg untuk berkomunikasi dengan sang pacar si Demi Moore. Awalnya Demi Moore gak percaya, tapi lama kelamaan hingga pada akhirnya ia percaya dan mengalami kejadian aneh yang gak masuk akal, dan akhirnya mempercayai bahwa roh dari pacarnya masih ada di sekitar dia. Kalau dilihat dari sinopsisnya tadi ya, sebenarnya bagi orang yang pertama kali baca sinopsisnya juga mungkin agak sedikit gak percaya, kok bisa sih film dengan sinopsis kayak gini bisa masuk nominasi Best Picture Oscar. Cuman setelah kita tonton lagi, ternyata dari sinopsis ini dirangkai menjadi sebuah cerita yang menarik dan
acting para pemainnya juga mendukung untuk menjadikan film ini menjadi nominasi Best Picture Oscar. Bagaimana peran Whoopi Goldberg sendiri sebagai paranormal gadungan yang membuat film ini menjadi terasa sedikit ringan, itu menjadi poin plus bagi saya, karena di film seperti ini jika dijadikan terlalu berat juga agak menjadi bermasalah, karena dilihat dari sinopsisnya sendiri, dilihat dari alurnya sendiri tidak mendukung. Whoopi Goldberg sendiri perannya sangat bagus banget ya, actingnya sangat bagus banget. Senang banget ngeliat kerjasama antara tokoh utama si Roh, konsultan investasi, bekerja sama dengan Whoopi Goldberg untuk meyakinkan Demi Moore bahwa dirinya telah ditipu oleh sahabatnya sendiri, yang awalnya sangat susah untuk diberitahu, bahkan sempat beberapa kali menghindar hingga pada akhirnya berhasil percaya. Itu melalui sebuah ujian yang berat bagi Whoopi Goldberg dan sang konsultan investasi itu sendiri. Bagaimana yang awalnya mereka saling tidak suka dan saling bantah-membantah, pada akhirnya mulai bekerja sama dan menyusun strategi yang sebenarnya rada-rada lucu juga strateginya awal-awalnya. Whoopi Goldberg ini memang komedian sejati sih ya, karena di film yang seperti ini aja perannya dia walaupun dengan seserius itu sangat lucu dan bahkan masuk nominasi aktris pendukung terbaik di Oscar tahun 91. Ghost ini cukup membuat saya senang sekali dalam menonton ya, walaupun melihat si Demi Moore yang susah untuk percaya sedikit bikin sebel dan bikin gregetan, karena apa susahnya sih percaya. Mungkin kalau Demi Moore cepat percaya, konfliknya nggak bakal bertambah besar dan akhirnya mungkin si pelaku pembunuhan sebenarnya bisa segera ditangkap oleh polisi gitu. Cuman namanya film memang butuh konflik tambahan ya, jadi mungkin memang sengaja. Dan mungkin minusnya film ini karena film ini dikeluarkan pada tahun 90-an awal ya, dimana pada saat itu CGI masih sangat minim dan masih sangat ya kurang bagus lah dalam bidang editan, dimana ketika si hantu konsultan investasi ini coba menembus tembok kelihatan banget editannya, tapi keseluruhan cerita dan acting pemain berhasil menutupi kekurangan tersebut. Untuk skor ya, saya memberikan skor untuk film ini 7/10 karena film ini sangat menarik. Ya, sekian dari saya untuk review film Ghost kali ini. Semoga saya dapat mereview film-film lainnya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.